Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Junianto Sesa dengan NIDN 0024069203. Saya dosen pada program studi matematika, jurusan matematika dan statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Papua. Video ini dibuat untuk sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya ajarkan aljabar linear elementer dengan kode mata kuliah DM 636303W. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan 3 SKS dan diajarkan di semester ganjil, tepatnya di semester 3 dengan jumlah pertemuan tatap muka sebanyak 16 kali. Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dasar dari aljabar linear yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam berbagai bidang. Metode pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan dosen untuk menyampaikan materi. Untuk mata kuliah ini, metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan case-based learning. Pola pengajaran yang digunakan adalah Delivery Interaction Assessment atau yang dikenal dengan DIA. Merupakan kerangka pembelajaran yang menekankan 3 aspek utama dalam proses perkuliahan, yaitu penyampaian materi yang dikenal dengan delivery, di mana dosen menyampaikan materi sesuai dengan RPS yang dijelaskan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Yang kedua, interaksi atau interaction, di mana dosen meminta pendapat atau mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa dengan tujuan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan memastikan bahwa setiap tahapan pembelajaran memiliki kontribusi yang jelas terhadap penguasaan materi. Dan yang ketiga, penilaian atau assessment, bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui daya tangkap mahasiswa terhadap materi yang telah dijelaskan, baik melalui tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selain memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus seperti LCD dan papan tulis, saya juga memanfaatkan beberapa platform ujian seperti Quizizz dan website berbasis CAT. Sistem penilaian dari mata kuliah ini adalah absensi 10%, tugas mandiri dan kelompok 10%, kuis individu 10%, presentasi kelompok 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Capaian pembelajaran lulusan di mana mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Kemudian, mampu melakukan eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan pembuktian formal dalam merumuskan dan memodelkan masalah dengan variabel dan asumsi yang spesifik melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan piranti lunak matematis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi. Kemudian, ilmu pengetahuan dan teknologi memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisis, atau berpikir secara terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu sistem atau masalah, mengkaji keakuratan dan menginterpretasikannya.
Kemudian yang keempat, mampu menganalisis berbagai alternatif model matematis yang telah tersedia dan menyajikan simpulan analisis secara mandiri atau kelompok untuk pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan CPMK diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan aljabar linear elementer, bersikap kritis, bersikap teliti, tekun, dan efisien. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan materi yang didapatkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan fenomena sehari-hari ke dalam teori. Berikut cuplikan video pengajaran yang telah saya buat. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Kita ketemu di pertemuan ketiga dari mata kuliah aljabar linear elementer. Sebelum kita mulai masuk dalam materi, baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akses dulu ibu ajaran hari ini. Damaris kasih korban. Ada Pak. Dian Diana Awol. Ada Pak. Gabriela Angelina Elbun. Ada Pak. Jadi kalau Belisa, iya Pak. Francisco, Ada Pak. Ilham, Ada Pak. Vicky Arita Putri, Oke. Brigita Tunadi, Pak. Nurul Fahira. Ada Pak. Oke, semuanya ada ya. Oke, kita masuk dalam materi. Nah, materi hari ini sesuai dengan TPS yang telah saya jelaskan di pertemuan pertama. Pertemuan ketiga kita mempelajari tentang matriks. Apa-apa saja dalam matriks. Nah, saya mau bertanya dulu. Ada yang sudah pernah belajar matriks atau tahu definisi matriks? Sudah. Oke, silakan Jessica. Jadi menurut saya matriks adalah seperti tabel angka yang tersusun rapi di dalam baris dan kolom, Pak. Oke, benar yang disampaikan Jessica. Jadi matriks kurang lebih seperti itu. Namun dalam matematika, matriks itu ada aturan, baik penulisan maupun operasi-operasinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang matriks, kemudian pengertiannya apa, jenis-jenis matriks seperti apa, transpose dari matriks, kemudian operasi baik penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian. Oke, kalau teman-teman lihat seperti ini yang disampaikan Jessica tadi pada saat menjawab pertanyaan saya, jadi matriks itu disajikan awalnya bisa dalam bentuk tabel, kemudian nanti diubah ke dalam matriks. Nah, kalau teman-teman lihat data seperti ini, kira-kira bisa diubah ke dalam matriks atau tidak? Terus berapa ini? Bisa ya? Oke. Jadi ketika kita mau mengubah ke dalam matriks, maka judul baris dan judul kolom itu tidak dimasukkan atau tidak diambil. Jadi yang kita ambil adalah isi dari tabelnya. Nah, sehingga isi dari tabel tersebut bisa kita sajikan ke dalam matriks. Nah, beginilah tampilan atau contoh dari matriks. Jadi sudah ada bayangan ya. Mungkin teman-teman sudah sempat dapatkan waktu SMA. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini matriks ini berapa baris dan berapa kolom? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu? Berapa baris dan berapa kolom? Oke, Brigita. Jawabannya 3 baris 2 kolom, Pak. Oke, jadi benar yang disampaikan oleh Brigita ya. Jadi matriks di atas itu memiliki 3 baris dan 2 kolom. Benar. Nah, sehingga dalam matematika didefinisikanlah matriks. Jadi tadi kita sudah tahu ya, matriks itu punya isi atau elemen. Biasanya disimbolkan dengan
A di C. I menyatakan apa? Baris. J menyatakan kolom. Betul. Jumlah baris dan jumlah kolom pada umumnya biasanya disimbolkan dengan M dan N. Sedangkan ordo itu kalau dalam matematika dikenalnya sebagai ukuran matriks. Nah, ukuran matriks itu dituliskan dalam bentuk baris kali kolom atau N kali N. Sehingga matriks didefinisikan adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom dan dituliskan di antara kurung biasa atau kurung sinkron. Ya, benar. Oke, selanjutnya kita masuk dalam jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks yang pertama ada yang dinamakan matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki baris dan kolom jumlahnya sama. Nah, contohnya ada di sebelah kanan. Barisnya berapa? 3, kolomnya 3. Ya, benar. Maka matriks tersebut dikatakan matriks persegi. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan matriks baris. Dan matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris dan memuat n elemen. Kemudian ada matriks kolom. Kalau matriks baris tadi matriks yang terdiri atas satu baris. Kalau kolom matriks yang terdiri dari satu kolom dan memuat n elemen. Jadi dia dituliskan secara vertikal. Oke, yang keempat matriks segitiga. Matriks segitiga yaitu matriks persegi yang berordo n dengan elemen matriks yang berada di bawah diagonal atau di atas diagonal. Makanya ada yang dikenal dua matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Contohnya seperti itu. Jadi ada angka yang bukan 0 di atas diagonal utama dan sisanya di bawah diagonal utama bernilai 0. Itu contoh dari matriks segitiga. Selanjutnya matriks simetris. Matriks simetris yaitu matriks ujung sangkar. Kalau ujung sangkar berarti baris dengan kolomnya sama, di mana diagonal utamanya berfungsi sebagai cermin. Sehingga ketika kita transpose A transpose itu sama dengan A, atau matriksnya ketika ditranspose dia akan tetap menjadi matriks itu sendiri. Nanti saya akan jelaskan transpose itu apa. Oke? Jadi contohnya ada matriks A ketika ditranspose menjadi seperti itu. Jadi 2, 4, 3, 8, 5, 7 sama tidak A dengan A transpose? Sama tidak perhatikan elemennya? Tidak. Tidak ya? Kalau tidak berarti dia bukan matriks simetris. Nah, transpose matriks pada umumnya itu yaitu mengubah baris menjadi kolom. Itu secara umum. Tapi kalau dalam matematika dituliskan bahwa baris pertama matriks A ditulis menjadi kolom pertama dalam matriks A transpose dan seterusnya. Oke, jadi teman-teman saya rasa dapat memahami dari contoh yang saya berikan. Yang pertama saya tanya delta. Delta itu baris pertama berapa? 2, 6, 4. Kalau dituliskan ke dalam transpose dijadikan kolom pertama, jadi dituliskan vertikal 2, 6, 4. Paham? Oke. Lanjut. Di dalam transpose ketika tadi apa? Ketika matriksnya sama dengan matriks transpose-nya, maka dikatakan matriks garis. Oke, kita masuk di dalam penjumlahan dan pengulangan matriks, operasi matriks. Jadi, jika matriks A dan B dapat dijumlahkan atau dikurangkan, syaratnya adalah ordonya harus sama. Apa itu ordo tadi?
ukuran matriks. Nah, contoh di situ A dengan B sama tidak waktunya? Sama. Berapa kali berapa? 2 kali 2 Pak. 2 kali 2. Nah, saya buat kolomnya 2. Sehingga kalau dijumlahkan atau dikurangi nilainya kita bisa dapat tetap sama. Oke, beda dengan sintaksis ya. Oke. Sekarang jumlahkan. Untuk menjumlahkan, teman-teman sudah tahu caranya? Bagaimana caranya? Dengan menjumlahkan elemen yang posisinya sama. Jadi baris pertama kolom pertama dijumlahkan dengan baris pertama kolom pertama. Jadi di situ 1 tambah 5 maka 6, 2 tambah 6, 8 dan seterusnya. Paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, saya lanjut kalau tidak ada. Nah, sehingga dari penjelasan saya sebelumnya kita dapat sifat-sifat untuk penjumlahan matriks. Jadi yang pertama, ketika matriks A dijumlahkan dengan matriks B, itu nilainya sama ketika dibalik B ditambah A. Itu disebut sebagai bentuk komutatif untuk penjumlahan. Kemudian yang kedua, A ditambah dari hasil penjumlahan B dan C itu sama dengan hasil penjumlahan A dan B dijumlahkan dengan C. Nah, ini merupakan hukum asosiatif untuk penjumlahan. Kemudian yang ketiga, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 6. Dan yang keempat, A ditambah B ditransposkan itu hasilnya sama ketika A ditransposkan kemudian ditambah dengan hasil transpos dari B. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya mau tanya, itu yang di bagian sifat-sifat baris ketiga yang A tambah 0 itu nolnya itu sebagai apa Pak? Oke, jadi Frans bertanya, A tambah 0 yang dimaksud dengan 0 itu apa? Jadi 0 itu adalah matriks 0 di mana semua elemen dalam matriks tersebut isinya angka 0. Oke? Paham? Jadi ketika A-nya matriksnya 2 kali 2, maka 0 itu adalah matriks 2 kali 2 yang isinya semuanya adalah angka 0. Jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke operasi perkalian matriks. Nah, operasi perkalian matriks ini agak berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Karena perkalian matriks itu ada 2 macam. Ada perkalian dengan skalar. Skalar itu apa? Angka. Sedangkan perkalian kedua yaitu perkalian matriks dengan matriks. Jadi ada 2 ya, skalar dengan matriks. Nah, yang pertama skalar. Matriks A dikalikan dengan suatu bilangan K misalkan, atau skalar, di mana K dikali A itu diperoleh dengan cara K dikalikan ke semua elemen-elemen yang ada di dalam matriks. Contoh seperti ini, matriks A itu 3, 8, 5, 1. Kemudian nilai K-nya itu contohnya 4, skalarnya 4. Jadi kalau ditanya 4A itu berapa, berarti 4 dikali dengan matriks A. Berarti kita kalikan satu-satu aja sama-sama. 4 kali 3 12, 4 kali 8 4 dikali 5 20, 4 kali 1 4. Itulah contoh dari perkalian matriks dengan skalar. Oke, selanjutnya perkalian matriks dengan matriks. Nah, perkalian matriks dengan matriks itu dapat dilakukan jika jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Itu syarat mutlak. Jadi matriks itu tidak dapat dikalikan kalau berbeda. Kalau penjumlahan dengan pengurangan tadi itu ordernya harus sama. Kalau perkalian beda lagi syaratnya, yaitu matriks pertama jumlah kolomnya harus sama dengan baris
matriks kedua. Oke, contohnya seperti itu. Matriks B dikalikan dengan matriks C. Kalau kita bicara ordonya beda ya. Tapi secara perkalian dapat dikalikan karena B kolomnya 3 sedangkan C barisnya 3. Oke, kita kalikan sama-sama. 6 dikali 4 berapa? 24 ditambah 8 dikali 7 56 ditambah 7 dikali 2 14. Jadi dijumlahkan hasilnya semuanya 94. Tetap dituliskan dalam kurung siku karena 94 itu bukan skala, tapi dia matriks berapa? Berapa ordonya? 1 kali 1 barisnya 1, kolomnya 1. Oke, karena kita sudah pelajari dari pertama definisi, kemudian matriks transpose, operasi-operasinya. Nah, sekarang kita latihan. Oke, kita latihan soal. Yang pertama itu ada diminta tentukan ordonya, kemudian A23 elemen dari matriks A yang pada baris kedua kolom ke-3. Dan nomor 2 disuruh tentukan jenis matriksnya apa. Yang ketiga disuruh selesaikan, kita diminta untuk menyelesaikan persamaan matriksnya sehingga kita dapat nilai C, matriks C. Kemudian yang keempat perkalian atau operasi dari matriks. Ada yang mau jawab soal nomor 1? Ordonya ini 3 kali 5, untuk A23 nya itu 0. Jadi benar yang disampaikan teman kita Vivi ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya ordonya 3 kali 5. Kemudian untuk entry atau elemen dari A23 adalah 0. Oke, untuk nomor 2 siapa yang mau menjawab? Baik Pak, jenis matriksnya yang bagian A segitiga, B simetris, C persegi. Jadi benar yang disampaikan teman kita ya, bahwa nomor 2 bagian A itu adalah contoh dari matriks segitiga. Sedangkan yang bagian B adalah matriks simetris dan yang bagian C adalah matriks persegi. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Ada yang bisa maju kerjakan? Oke, silakan Nurul. Oke, terima kasih Nurul. Jadi kita lihat sama-sama ya. Teman kita Nurul sudah mencoba menjawab nomor 3, di mana aturannya A tambah B sama dengan C transpose. Jadi kita cek dulu penjumlahannya sudah benar atau tidak. Sudah benar ya. 3 tambah 2 5, kemudian 0 tambah 1 1, 3 tambah 2 5, 1 tambah 7 8, 7 tambah minus 7 0, 5 tambah 3 8. Nah, tapi ada yang masih kurang tepat karena yang di sini hasilnya itu merupakan C transpose. Sehingga kalau kita mau mencari nilai C-nya, berarti yang nilai C-nya yang mana? Yang ini ya. Jadi salahnya ada di penulisan. Jadi di sini C-nya itu sama dengan
581058. Yang lain paham? Jadi yang ini, jadi dari sini langsung ke sini ya. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 4. Ada yang mau coba 4 bagian A? Oke, silakan. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Oke, kita sama-sama cek jawaban dari Brigita di nomor 4A. Jadi ada perkalian dua buah matriks yang berorder 2 kali 2. Oke, kita cek. Jadi perkalian matriks itu apa? Baris kali kolom. Oke. 1 kali min 2 min 2. 2 dikali 0 0. Oke, aman ya? 1 kali min 1 min 1. 2 dikali 3 6. 3 dikali min 2 min 6. 4 dikali 0 0. 3 dikali min 1 min 3 ditambah 4 dikali 3 12. Min 2 ditambah 0 min 2. Min 1 tambah 6 5. Min 6 ditambah 0 min 6. Min 3 ditambah 12 9. Oke, jadi jawabannya sudah benar. Oke, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, silakan Ilham. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya, matriks ini biasanya dinyatakan dalam penelitian seperti apa Pak? Oke, jadi khususnya untuk matematika ya. Jadi di luar matematika juga banyak yang melakukan penelitian menggunakan matriks. Tapi khusus kita di matematika itu banyak. Misalkan kalau di statistik, teman-teman nanti akan mempelajari tentang regresi atau Markov, rantai Markov itu bisa juga digunakan. Yang lain tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sesuai dengan pertemuan pertama yang saya sampaikan, teman-teman silakan akses buku ini yang ada di ruang baca. Buku ini menjadi referensi materi kita untuk mata kuliah ini. Salah satunya, banyak buku juga yang lain. Jadi teman-teman bisa cari yang berkaitan tentang matriks dan materi selanjutnya. Sudah tidak ada yang mau bertanya, saya akan informasikan terkait pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari masih dengan matriks, yaitu determinan dan inverse. Mohon teman-teman di rumah baca sesuai dengan buku referensi yang saya kasih atau materi lainnya yang berkaitan dengan determinan dan inverse. Nah, sekarang sebelum kita selesaikan belajar mengajar pada siang hari ini, baiknya kita tutup juga dengan doa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, selamat siang. Demikian video pengajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat dan terima kasih.